Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan dan layak untuk kita sembah. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, takluk seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan bangga, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami undang semua untuk berdiri. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu.
Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Raja Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Imam besar kami. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan. Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Imam besar kami, Engkaulah Tuhanku. Haleluya, syukur. Haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Imam besar kami. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Engkaulah Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur atas perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami dapat datang di tempat ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk memuji Engkau,
Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk meninggikan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan. Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. haleluya, 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 haleluya. Hanya Dia yang layak untuk kita agungkan. Amin. Haleluya. Jika kita tinggal dekat dengan Tuhan kita akan merasakan aman. Amin. Jika hidup kita ada di dalam Tuhan, kita akan beroleh kemenangan. Karena Tuhanlah yang memiliki kuasa. Dia adalah perisai kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidup
dalam mengikut Tuhan. Karena kuasanya itu yang ajaib, karena kasihnya yang ajaib. Sehingga tiada keraguan jika kita mengikut Dia, jika kita memilih di dalam mengikut Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu adalah pilihan kita. Jalan di dalam Dia adalah pilihan hidup kita.
kita mengikut Tuhan, kita tidak akan rugi, tidak akan sia-sia. Karena kasih-Nya yang luar biasa, Dia telah rela mati bagi kita. Memberikan persembahan untuk Natal. Tebus dosaku, ku ingin mengasihi-Mu, Yesus kekasihku. Ku serahkan seluruh hidupku hanya untuk-Mu. Ku sayang, sayang, aku sayang Tuhanku. Yesusku, ku sayang, sayang, aku sayang Tuhanku. Ku cinta, cinta, aku cinta Yesusku. Begitu besar cinta-Mu, Yesus Tuhanku. Kau rela mati di salib, tebus dosaku. Ku ingin mengasihi-Mu, Yesus kekasihku. Ku serahkan seluruh hidupku hanya untuk-Mu. Ku sayang, sayang, aku sayang Tuhanku. Ku cinta, cinta, aku cinta Yesusku. Ku sayang, sayang, aku sayang Tuhanku. Ku cinta, cinta, aku cinta Yesusku. Ku sayang, sayang, aku sayang Tuhanku. Ku cinta, cinta, aku cinta Yesusku. Ku sayang, sayang, aku sayang Tuhanku. Ku cinta, cinta, aku cinta Yesusku. Aku cinta Yesusku. Aku cinta Yesusku. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Hidup kita sangatlah berharga. Tidak ada yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Dia menciptakan kita seturut gambarannya. Dan untuk itulah terlalu indah kita, Tuhan itu bagi kita. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau ajaib bagi kami. Haleluya. Engkau mulia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau hari ini kami dapat memberikan persembahan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, bentar kami kembali akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami semua. Berikan kami roh pengertian supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami. Tuhan juga Engkau urapi kami hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kalau saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara yang dikasihi, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saat pagi hari ini keluarga dari Bapak Eko Yuli mau mempersembahkan, menyerahkan kedua anaknya ke hadapan Tuhan, yaitu anak yang kedua dan anak yang ketiga. Anak yang kedua yang bernama Gevariel Alverandra Alvarendra ngaliram jenenge. Dan anak yang ketiga yang bernama Kayla Trisa Ava Niela. Ya, saya minta untuk orang tuanya bersama kedua anaknya, mungkin anaknya yang kedua bisa bersama kakeknya untuk maju ke depan. Nah, ya. Kakeknya atau neneknya dibantu bisa maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak adalah masa depan dari orang tuanya. Ya. Demikian juga anak-anak ini merupakan masa depan generasi berikutnya, ya, untuk gereja Tuhan. Pada saat pagi hari ini kedua orang tuanya, Bapak Yuli dan Ibu Reni, mempersembahkan kedua anaknya ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan katakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 dan 16 katakan, ya, murid-muridnya terdekat Tuhan Yesus menghalang-halangi orang-orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus melihat hal ini, dia menjadi marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya. Dengan kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan bukan hanya kepada anak tersebut, tetapi juga bagi kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Orang tuanya menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan jemaat untuk memohon belas kasihan dan kebijaksanaan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Orang tua juga datang berdoa supaya sang anak akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga untuk mengampuni dosa. Dari saudara yang dikasihi Tuhan, janji-janji Allah kepada anak-anak, berkat dan perlindungan Tuhan untuk anak-anak. Anak-anak yang percaya memiliki kuasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya atau setan-setan, mereka yang di dalam nama Yesus. Siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil, firman Tuhan katakan, ia akan terbesar di kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut atau mengasihi anak-anak kecil dalam nama Yesus, dia menyambut Tuhan sendiri. Tetapi siapa saja yang menyesatkan anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan dihukum. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, ya, tindakan yang paling tepat yaitu menyerahkan anak kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya anak ini adalah milik Tuhan dan dititipkan kepada
orang tua. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk mendidik. Ya. Anak-anak sekali waktu memang kalau nakal perlu dihajar. Ya, dihajar dengan kasih, ya, bukan dengan emosi, saudara. Menghajar anak-anak ini dengan kasih, bukan dengan emosi. Ketika anak-anak itu enggak pernah dihajar oleh orang tuanya, mereka akan menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau kita menghajar anak-anak kita, artinya kita mengasihi anak-anak itu. Ya. Pagi hari ini, ya, saya sebut saja langsung panggilannya Al dan Kayla. Pagi hari ini diserahkan kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan sendiri yang melindungi, yang menyertai, dan yang mengajar anak-anak itu. Mari kita semua jemaat untuk kita bangkit berdiri, dan saya minta Kailanya diserahkan kepada Ibu Gembala, dan untuk orang tuanya berdiri juga. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Engkau memberkati keluarga Yuli dengan kedua anak yang akan diserahkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tuanya. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupannya. Engkau pakai dia Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak ini menjadi anak yang takut kepadamu, menjadi anak yang manis, yang menjadi berkat buat semua orang. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada kedua orang tua ini, supaya ia dapat membawa anak-anaknya untuk berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat kedua anak ini, Kayla, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati anak ini untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang pintar. Kesehatannya Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan anak ini dan memimpin, memberkati, menyertai. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat Al ini. Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan. Biarlah Tuhan anak ini dapat bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang takut kepadamu, menjadi berkat buat semua orang. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ia dapat menjadi seorang anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini, kalau Engkau telah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya. Ini untuk kedua orang tua. Ini dari gereja diterbitkan akte penyerahan anak. Yang pertama untuk Al dan yang kedua untuk Kayla. Ya, tolong ini diterima ya, berdiri, diterima kedua. Ya, terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara kepada kita tentang bertumbuh. Ya,
Kita akan langsung saja buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berbicara yang kita soroti, yang kita perhatikan pagi hari ini dari ayat ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa memiliki akar yang teguh, akar yang dalam di dalam Tuhan, yang pertama kita harus mengenal sungguh-sungguh siapa Dia. Mengapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Kali lagi, mengapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Karena mereka tidak mengenal Yesus Tuhan itu siapa dan bagaimana. Nah, pagi hari ini mari kita mengenal Dia lebih dulu. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 17 dan 18. Efesus pasal 1 ayat 17 katakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ketika kita mengenal Yesus dengan benar, kita memiliki terang. Mengapa banyak orang Kristen hatinya, hidupnya gelap, sumpek, ada masalah tapi sumpek, saudara. Karena dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Kita tahu banyak orang Kristen ketika ngadepi masalah sumpek, saudara. Cemberut saja. Karena dia kehilangan terang. Mengapa hilang terang? Karena enggak mengenal Yesus. Boleh katakan aku mengenal Yesus. Aku percaya Yesus. Tetapi dia enggak mengenal sungguh-sungguh seperti apa Yesus itu, saudara. Ya. Dia enggak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus itu. Sehingga hidupnya masih di dalam gelap. Hatinya gelap, tidak memiliki terang hidup. Ya. Mengapa kita harus mengenal Dia?
Yang pertama yaitu supaya kita memiliki terang dalam hati kita. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang untuk mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi banyak orang Kristen yang tidak mengenal Yesus. Dia percaya kepada Yesus, tetapi enggak benar-benar kenal. Sehingga mudah sekali meninggalkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mengapa sekali lagi mengenal Yesus itu sangat penting? Saudara, kita bukan cuma diminta untuk percaya kepada Dia. Pokoknya aku percaya. Ya. Tidak, kita tidak cuma cukup percaya kepada Yesus. Makanya banyak orang Kristen juga yang bisa jadi penjahat, saudara. Orang Kristen jadi maling ya banyak. Ya, orang Kristen yang jadi pembunuh ya banyak. Orang Kristen yang korupsi juga banyak. Jo kaget, wah wong Kristen loh kok korupsi. Jo kaget, saudara. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Kali lagi karena apa? Tidak mengenal Yesus dengan benar. Nah, untuk mengenal Yesus, itu kita gak cukup tahu teorinya, saudara. Oh, Yesus itu ini, gak cukup itu. Saudara memiliki pengetahuan tentang Yesus itu seperti apa, baik. Tetapi enggak berhenti sampai di situ. Tetapi ketika kita mau mengenal Yesus dengan benar, kuncinya kita juga harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah ini loh saudara, bedanya orang mengenal Yesus dengan orang percaya Yesus. Untuk mengenal Yesus, ayat 17 tadi katakan apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Jadi untuk mengenal Yesus dengan benar, kita perlu minta hikmat kepada Tuhan. Ya, kita minta hikmat. Tuhan beri aku hikmat supaya aku dapat mengenal Engkau dengan benar. Mengenal, ya, memerlukan roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu apa, saudara? Ya. Wahyu itu apa toh? Wahyu itu yaitu pernyataan Yesus. Kali lagi, wahyu itu pernyataan Yesus. Jadi kita semua orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu dan harus mengalami pernyataan Yesus di dalam hidup kita ini loh.
Enggak cuma jarine orang, kata orang Yesus itu seperti ini. Kata orang Yesus itu berkuasa. Kata orang Yesus itu mengasihi. Kata orang Yesus itu seperti ini, dan ini. Enggak cukup sampai di situ. Tetapi kita perlu merasakan pernyataan Yesus secara pribadi kepada kita. Ini pewahyuan saudara, Yesus mau menyatakan dirinya dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau roh hikmat itu berbicara pengertian saudara. Ya. Hikmat itu berbicara pengertian. Tetapi pernyataan Allah, pernyataan Yesus itu berbicara hati kita ini loh. Hati saudara sudah disentuh Yesus belum? Jadi firman itu tidak cuma di pikiran kita, tetapi juga harus ada di dalam hati kita. Sekali lagi, firman itu bukan cuma di dalam pikiran kita. Kita tahu firman Tuhan, kita ngerti firman Tuhan. Itu baik saudara. Dan harus kita tahu, kita ngerti firman Tuhan. Kita tahu Yesus itu seperti apa dan siapa Yesus itu. Itu harus kita ngerti. Tetapi yang lebih daripada itu, yaitu pewahyuan dalam diri, pernyataan Yesus dalam diri kita masing-masing. Saudara bisa mengenal Yesus itu seperti apa? Saya ingat dulu ada seorang jemaat di tempat ini. Kalau saudara masih ingat Mbah Mangun. Ya, orang yang sudah lama pasti kenal Mbah Mangun. Rumahnya belakang gereja sini, persis saudara. Mbah Mangun Putri. Bagaimana dia mengenal Yesus, saudara? Mungkin saya gak punya pikiran seperti itu. Tetapi bagaimana dia mengenal Yesus? Kalau dia berdoa, dia memanggil Yesus itu apa? Ndoro, saudara. Di Alkitab gak ada istilah ndoro, saudara. Bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa pun gak mengenal istilah ndoro, saudara. Dia memanggil Yesus itu, dia memiliki pernyataan Yesus itu kepada dirinya, sehingga dia memanggil Yesus itu ndoro Yesus, saudara. Gak Gusti Yesus, gak mungkin Gusti itu luwih adoh, saudara. Nek ndoro itu apa? Tuanya langsung. Iya enggak? Nek Gusti itu rasanya wah sik jauh di surga sana. Gusti Yesus. Tetapi ketika dia memanggil ndoro Yesus, seolah-olah dia ini rasanya di bawahnya Tuhan Yesus langsung dekat. Ini mengenal Yesus, saudara. Gak semua orang memiliki pemahaman atau pewahyuan ini seperti itu, saudara. Mungkin saya sendiri gak bisa sampai di situ. Gak seperti itu pengertian saya. Inilah pewahyuan secara pribadi, sehingga apa? Imannya itu semakin kuat, saudara. Ketika dipengaruhi anak cucunya, dia selalu katakan enggak, wis lah, gak usah
ngomong sing macem-macem. Gak usah mempengaruhi aku. Aku wis duwe ndara Yesus, saudara. Ya. Meskipun di antara anak cucunya gak ada yang percaya Yesus, dia sendiri, dia tetap kuat, saudara. Sampai akhir hidupnya. Pengenalan secara pribadi ini loh yang perlu setiap anak-anak Tuhan miliki. Mengenal Yesus dengan benar. Sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Apakah kita kenal Yesus cuma katanya, katanya Pak Pendeta itu ngene. Katanya itu begini. Tetapi sudahkah kita memiliki pengenalan pribadi dengan Yesus? Ini yang paling penting, saudara. Mengenal Yesus dengan benar. Sehingga apa? Sehingga mata hati kita menjadi terang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berakar kuat di dalam Dia. Memiliki akar. Akar itu gak kelihatan, saudara. Saudara perhatikan pohon-pohon itu, akarnya yang kelihatan cuma berapa persen kira-kira, saudara. Akar itu gak kelihatan. Tetapi akar itu semakin dalam, pohon itu akan menjadi semakin kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu kita perlu memiliki dasar iman yang benar. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-14. Mulai ayat 24, sorry. Matius pasal 7 mulai ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 24. Nah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengar firman ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi untuk kita memiliki iman yang kuat, dasar iman yang kuat, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan firman itu. Kita dengar, kita lakukan. Bukan didengar, dipikir, baru dilakukan. Enggak, saudara. Tetapi di sini cuma Tuhan Yesus katakan mendengar dan melakukan. Saudara enggak harus ngerti semua firman Tuhan baru melakukan. Ini loh bedanya, saudara. Jadi
Bedanya kita enggak dituntut harus ngerti dulu firman Tuhan baru melakukan. Tetapi yang Tuhan inginkan, dengar, lakukan. Sederhana sebetulnya, saudara. Kita enggak perlu mikir banyak-banyak. Apa yang kita dengar, kita lakukan. Supaya apa? Iman kita kuat. Kalau kita cuma dengar saja tanpa melakukan, seperti orang bodoh. Ayo, siapa yang mau jadi orang bodoh? Angkat tangannya. Gak ada. Siapa yang mau jadi orang bijaksana? Gak ada juga. Di tengah-tengah saja. Kadang bijaksana, kadang bodoh. Ya. Sebab apa? Di tengah-tengah dengar firman Tuhan dipikir sih. Nek menguntungkan dilakukan, gak menguntungkan gak. Wong ki gak nguntungne aku, rugi aku. Enggak seperti itu. Tuhan enggak mau kita ini di tengah-tengah, saudara. Orang yang bimbang hatinya, dalam surat Yakobus dikatakan, orang yang bimbang hatinya tidak menerima apa-apa. Kalau saudara masih ragu-ragu, pikir untung rugine, nek untung lakukan gak. Saudara gak akan dapat apa-apa. Tetapi yang Tuhan kehendaki, kita dengar, kita lakukan. Apapun yang saudara dengar dari firman Tuhan, gak usah mikir, lakukan yang paling penting. Yang paling penting saya lakukan firman itu, sehingga membuat iman saya mulai kuat. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Jadi yang pertama supaya kita memiliki iman, dasar dari pertumbuhan kita baik itu nanti berakar maupun dibangun. Pagi hari ini kita berbicara yang berakar lebih dahulu. Minggu depan kita berbicara dibangun, saudara. Ya. Kita memiliki dasar. Apa? Bagaimana kita melakukannya? Selain kita mendengar dan melakukan, hal yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kita mau melakukan iman, kita mau hidup di dalam iman, memiliki iman, dasar iman yang benar. Setelah kita mendengar dan melakukan, ya, mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada Pak Pendeta. Wah, Pak Pendeta ini gak apik kok. Banyak pendeta sing gak apik, saudara. Sebab pendeta pun sik menungso. Pendeta pun manusia, saudara. Jangan anggap pendeta itu malaikat. Kalau saudara memandang pendeta ini, saudara akan jatuh. Pendeta ini jatuh, melu jatuh. Aja didelok kancane, wong kaya sing wis suwe ning gereja kok. Ya uripe kaya ngono. Jangan melihat saudara yang lain menjadi panutan. Bahkan jangan jadi
mengidolakan seorang pendeta, saudara. Pemaneh kaum muda ini jangan sampai mengidolakan bintang-bintang selebritis, saudara. Saudara mau ketok-etok api, mayarnya jerone kesangkut narkoba. Ya, jangan mengidolakan dunia, tetapi baiklah mata kita tertuju kepada Yesus. Kita hanya melihat Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Jadi ketika saudara melakukan firman Tuhan yang rasanya gak enak, itu saudara sedang mikul salib. Lihat Tuhan Yesus, dia tekun memikul salib. Dia tekun memikul salib, ganti sukacita. Penderitaan rasanya gak enak untuk melakukan firman Tuhan. Padahal nek gak melakukan enak, saudara. Memang kadang ketika kita melakukan firman Tuhan rasanya gak enak. Gak semua firman Tuhan itu enak, saudara. Ya, sekali lagi, jangan berharap melakukan firman Tuhan itu selalu enak. Tetapi kita tetap harus melakukannya. Ketika gak enak, itu rasanya kita ini seperti Tuhan Yesus memikul salib, ganti sukacita. Padahal nek gak melakukan enak lah. Tapi kita pilih lakukan. Tekun melakukan, tekun memikul salib. Bukan berarti hidup di dalam Kristus itu selalu menderita, enggak. Ya. Sekali lagi enggak. Tadi di dalam Kolose tadi, ayat yang pertama tadi tolong ditampilkan, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose, ya. Nah, Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang bersyukur itu atine senang. Jadi meskipun kita melakukan firman Tuhan itu gak enak, tapi jane enak. Kali lagi, kadang kita melakukan firman Tuhan itu rasanya gak enak, tapi jane enak. Enteng, saudara. Dan Yesus katakan, kok yang aku pasang itu enak dan enteng dan enak. Nah, saudara enggak enak nikmati, kok kan dadine enak, saudara. Ketika saudara lakukan firman Tuhan rasanya enggak enak, saudara nikmati itu. Akhirnya jadi enak, saudara. Akhirnya hati kita bisa melimpah dengan syukur. Berakar di dalam Dia. Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Ya, dalam Ibrani pasal 12, Dia memberi teladan kepada kita, Dia memikul salib. Dengan tekun Dia memikul salib. Ya, Dia pikul salib dengan tekun. Dengan mengabaikan kehinaan. Memikul salib itu dunia katakan hina, saudara. Ya.
Ya, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Ini Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Dia setia, dia tekun sampai dia mati di atas kayu salib. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Sebetulnya dia bisa gak mau mati, saudara. Tetapi dia pilih yang gak enak. Dia pilih yang menderita, saudara. Kalau secara manusia, melakukan banyak mujizat itu mungkin kalau orang itu melakukan banyak mujizat jadi bangga, saudara. Benar gak? Wah, banyak juga pendeta-pendeta yang melakukan banyak mujizat, dikatakan, pendeta gede, saudara. Bangga. Tetapi Tuhan mengabaikan itu. Dia akhirnya lepaskan itu. Dia mau tekun memikul salib. Ya. Dia mau tekun memikul salib. Ganti apa? Sukacita. Seharusnya dia bisa bersukacita. Tapi dia enggak pilih itu. Dia pilih yang enggak enak. Karena apa? Karena yang enggak enak itu kehendak Tuhan. Karena yang enggak enak itu melakukan firman Tuhan. Demikian juga kita. Kita mau tinggalkan yang enak. Carry. Aku ngambil yang ini sih. Aku mau ambil yang enggak enak. Sebab ujungnya yang enggak enak itu lebih bersukacita daripada kita ngambil yang enak lebih dulu, saudara. Makanya ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita sekarang ini, saya mau ambil bagian untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya aku pun dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita dapat hidup seperti Dia. Kita dapat hidup seperti Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Bagi kau dan aku tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur,
hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami ingin mendengar, setelah kami dengar kami ingin melakukan firman-Mu. Tuhan, ajar kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Saya minta Bapak Ngadiono dan Mas Christian untuk maju ke depan, untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, juga sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, mari Tuhan, terlebih dahulu Engkau memberkati anggur roti yang sudah disediakan. Engkau berkati dengan kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, ada persekutuan di dalam Engkau. Juga Engkau memberkati untuk anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku, tiada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, ini adalah anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Kita kenang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang tubuhnya telah dihancurkan. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Inilah berkat daripada kematian Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Kita kenang darah Kristus yang tercurah dari tubuhnya. Darah itulah darah yang menyelamatkan. Darah yang penuh kuasa. Darah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Darah yang menyucikan kehidupan kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar atas kami. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menanggung kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia bagi kami. Tapi kami dapat semakin berakar di dalam Engkau. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal Engkau secara pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah menerima berkat firman Tuhan, dan juga kita telah masuk dalam ambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Toyo, dan persembahan yang kedua oleh Ibu Rita.
kasuwargan cuma wis mung kowe. Cuma wis mung kowe. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang sudah saudara berikan dan kita percaya Tuhan sendiri akan mengembalikannya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Hari Rabu jam 18.30 Komsel 1 di gereja, pujian akan dilayani oleh Nina. Dan hari Kamis Komsel kedua jam 18 di rumah Bapak Supani, pujian akan dilayani oleh Ibu Ana. Dan hari Sabtu jam 17.30 ada latihan musik. Untuk hari Minggu jam 8 ada ibadah umum yang akan dilayani worship leader oleh Christian, singer Brian dan Nina. Dan untuk pemain musik, drum Steffi, bass Nathan, keyboard Bapak Welly, gitar Rian, operator David, lighting Rafa. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah memimpin kami, memimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Supaya nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati rumah tangganya. Usaha pekerjaan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kehidupannya Engkau memberkati. Tuhan, Engkau mengetahui setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelesaikan setiap persoalan kami. Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang tidak hadir pada saat ini. Di mana saja mereka berada Tuhan, mari Tuhan Engkau melawat di mereka. Engkau memberkati mereka, supaya dalam minggu-minggu yang akan datang, mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai mereka. Sehingga mereka dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara semua. Mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.